Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rizky Utami, mahasiswa PPG Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, batch 2. Saya juga mengajar di SMP Negeri 1 Tengaran, Kabupaten Semarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Wisata luar biasa, tetap semangat Garuda. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Adakah yang tidak hadir? Tidak. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Sebelumnya silakan yang merasa pakaiannya belum rapi, dirapikan terlebih dahulu. Baik, kalau sudah rapi, selanjutnya silakan yang merasa duduknya belum nyaman dan tempat duduknya masih belum rapi, silakan kalian rapikan terlebih dahulu. Sudah semuanya? Sudah. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, silakan salah satu dipimpin untuk berdoa. Tempat duduk, siap, gerak. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan di pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu mengenai apa kira-kira? Jual beli, hutang piutang, riba dalam Islam. Nah, silakan kalian bisa menjawab 3 pertanyaan itu. Siapa yang pernah berbelanja di warung atau toko? Oke, saya yakin sudah semuanya. Kemudian, transaksi apa yang kalian lakukan di warung, toko, supermarket? Transaksinya apa? Kegiatannya apa di situ? Jual beli. Berarti secara tidak langsung kalian sering, bahkan mungkin selalu ya, melakukan transaksi ini, yaitu transaksi jual beli. Kemudian yang kedua, pernahkah kalian mendengar istilah riba? Pernah ya? Kemudian, kira-kira ada yang tahu riba itu apa? Lebih atau bertambah. Kira-kira dalam hal apa? Kelebihan atau tambahan itu? Ya, transaksi. Yang seperti yang saya sebutkan tadi, ada transaksi jual beli dan hutang piutang. Nah, ini nanti akan ada sebuah video terkait jual beli, riba, dan hutang piutang dalam pandangan Islam. Jadi silakan nanti kalian simak. Aduh, uangku ketinggalan nih. Di kantong cuma ada 2.000. Ada apa, Naomi? Ini loh, uangku cuma 2.000. Tapi harga bapaknya 5.000. Kurang uangku. Oh, begitu. Nih, aku pinjamkan 3.000, tapi besok kamu kembalikan 5.000 ya. Nah, Loh, kok begitu? memangnya kenapa? Kan aku sudah meminjamkan uangku. Nggak mau kalau begitu. Astagfirullahaladzim. Benar begitu, Pak Mi? Iya, Pak Ustadz. Kan lumayan, Fahmi bisa untung. Hehe. Aduh, Pak Mi. Tidak boleh seperti itu. Jika kita meminjamkan uang sebesar 3.000, maka yang harus kita terima kembali adalah 3.000. Tidak kurang dan tidak lebih. Tuh, Fahmi, tidak boleh seperti itu tahu. Loh, memangnya kenapa, Pak Ustadz? Apabila hutang 3.000 dikembalikan 5.000, maka tambahan 2.000 itu disebut riba.
Dalam agama kita, riba itu merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kira-kira tadi sudah menangkap isi dari videonya? Adakah kaitannya video tadi dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Ada. Nah, kira-kira transaksi apa saja yang muncul di dalam video tersebut? Jual beli, hutang piutang. Kemudian yang riba, ya, riba itu kira-kira tadi jadi tidak tokohnya berlaku riba? Tidak jadi, tapi awalnya dia sudah berniat akan melebihkan apa? Uang yang dipinjamkannya ke temannya, karena dia merasa sudah berjasa meminjami uang ketika dia membutuhkan. Silakan setelah ini dijawab, ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan jual beli dan riba maupun hutang piutang tadi. Yang pertama, hukum seseorang yang melakukan jual beli yang mengandung unsur penipuan. Kira-kira hukumnya apa? Jika seorang melakukan jual beli tapi di situ ada unsur penipuan, hukumnya apa? Haram. Selanjutnya, transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan harga yang disepakati, yang dilakukan dengan cara yang adil tanpa unsur penipuan atau riba. Oke, itu jual beli. Ya, jawabannya sudah betul semua ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini, yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian dan konsep jual beli, hutang piutang maupun riba menurut fikih Islam. Kemudian peserta didik dapat menerapkan konsep yang dipahaminya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti ketika kalian sudah memahami apa itu jual beli, kemudian hutang piutang dan riba menurut pandangan Islam, kalian diharapkan tidak hanya memahami saja, tapi kalian praktikkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, ini ada tes asesmen awal atau tes diagnostik yang untuk mengukur apakah kalian sudah menerapkan praktik jual beli, hutang piutang yang sesuai dengan syariat Islam tanpa adanya riba atau tidak. Jadi silakan kalian scan untuk barcode yang sudah saya tampilkan dalam slide PowerPoint. Bagaimana, sudah selesai semuanya? Sudah. Adakah yang merasa kesulitan? Tidak. Baik, berdasarkan apa yang sudah kalian jawab, kira-kira yang menjawab dengan 5 ya ada? Ada. Silakan angkat tangan yang menjawab dengan 5 ya. Baik, jadi alhamdulillah kalian sudah menerapkan jual beli, kemudian hutang piutang dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan syariat Islam tanpa adanya unsur riba. Ya, tadi kalian sudah menjawab beberapa soal terkait dengan jual beli, hutang piutang dan riba yang mungkin sudah kalian alami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pentingnya materi ini untuk kita pelajari adalah kegiatan jual beli atau hutang piutang itu merupakan bagian dari fikih muamalah. Muamalah itu berkaitan dengan hubungan kita dengan sesama manusia. Mengapa Islam mengatur adanya kegiatan jual beli, hutang piutang? Itu ada ketentuan-ketentuan tertentu karena agar dalam kegiatan muamalah atau berhubungan dengan sesama manusia tidak ada yang merasa dirugikan. Kalau misalkan ada pihak yang merasa dirugikan, maka akan berdampak pada lingkungan yang tidak sehat. Kemudian ada sifat-sifat tidak baik yang akan muncul. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai jual beli. Jual beli itu apa? Jual beli. Oke, menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu. Nah, caranya bagaimana kira-kira? Kalau kalian jual beli, menukar apa ya? Misalkan kalian punya uang ya kan, kemudian kalian tukar dengan barang yang kalian
inginkan. Apakah yang disebut sebagai jual beli itu hanya barang? Tidak. Selain barang, apalagi yang bisa diperjualbelikan? Jasa ya. Jadi tidak hanya barang tapi jasa. Makanya nanti dalam kegiatan jual beli ada syarat-syarat tertentu, yaitu diantaranya ada objek yang diperjualbelikan, boleh barang atau jasa. Nah, ini yang dinamakan rukun jual beli. Rukun itu apa sebelumnya? Apa kira-kira? Sesuatu yang harus ada dalam kegiatan jual beli. Karena kalau ada salah satu komponen yang tidak ada di situ, kegiatan jual beli tidak akan bisa berjalan. Yang membedakan kegiatan jual beli dalam Islam dengan yang lain yaitu adanya ijab qabul. Sudah pernah mendengar ijab qabul? Kira-kira apa ijab qabul? Dalam jual beli itu kita artikan sebagai apa? Serah terima dalam jual beli. Misalkan tadi kalau membeli buku, berarti yang menyerahkan bukunya siapa? Penjual. Yang menerima bukunya pembeli. Jadi ijab qabul itu transaksi serah terima dalam kegiatan jual beli. Jadi ijab qabulnya itu kita simbolkan sebagai apa? Dengan kalian membayar, ya kan? Kalau kalian membayar berarti sudah setuju. Kemudian diserah terimakan barang yang sudah kalian beli tadi atau yang kalian butuhkan tadi. Nah, ini tadi bedakan rukun dengan syarat ya. Kalau rukun itu yang harus ada dalam kegiatan jual beli. Nah, kalau syarat ini nanti yang menentukan apakah kegiatan jual beli yang kita lakukan itu sah atau tidak dalam syariat Islam atau menurut syariat Islam. Jadi yang pertama, penjual dan pembeli, yaitu dia harus berakal sehat. Berarti orang gila apakah boleh? Tidak. Nah, untuk syarat yang kedua ini, tidak semua ulama berpendapat bahwa hanya yang sudah balik yang boleh bertransaksi. Tapi anak kecil yang sudah paham mengenai kegiatan jual beli itu boleh melakukan transaksi jual beli, tapi dalam skala yang kecil. Kemudian yang ketiga, dengan kehendak sendiri. Maksudnya apa? Tanpa paksaan. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sakit. Sikut. Sakit. Sakit. Sikat. Oke. Oke, dengarkan. Silakan yang tidak mendapatkan pulpen atau pena, kalian berdiri. Ya, dari Anjar dulu ya. Pertanyaannya, sebutkan transaksi yang kita pelajari hari ini. Apa saja? Jual beli. Oke. Kemudian rukun jual beli apa saja? Adanya pembeli. Adanya pembeli. Oke, dilanjutkan. Rukun jual beli selain adanya pembeli. Adanya penjual. Adanya penjual. Oke. Kemudian ada apa lagi selain penjual dan pembeli? Adanya barang yang dijual. Oke, adanya barang yang dijual belikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang khiyar. Jadi khiyar ini masih berkaitan dengan jual beli. Kira-kira khiyar itu apa artinya? Ya, memilih antara dua hal, yaitu meneruskan akad jual beli atau mengurungkannya. Mengurungkannya itu apa? Ya, tidak jadi atau membatalkannya, itu boleh. Jadi dalam jual beli itu ada yang namanya khiyar, yaitu si pembeli boleh memilih apakah dia jadi membeli atau tidak jadi membeli barang yang dia inginkan. Ada 3 macam, yaitu yang pertama khiyar majlis. Nah, khiyar majlis ini kalau pembeli dan penjual masih berada di tempat jual beli tersebut. Kemudian yang kedua ada khiyar syarat. Nah, khiyar syarat ini itu ada perjanjian antara penjual dan pembeli. Biasanya kalau kalian membeli barang elektronik ya, nanti silakan di rumah dicoba, kalau tidak bisa menyala dan lain sebagainya boleh ditukarkan ke toko lagi. Nah, itu dalam Islam khiyar syarat batasnya maksimal 3 hari 3 malam. Kemudian yang ketiga adanya khiyar aib. Jadi aib itu apa aib kira-kira? Aib itu adalah cacat ya. Jadi barang yang kalian beli itu
ada catatnya atau ada yang tidak sempurna. Nah, selanjutnya yaitu hutang piutang. Hutang piutang itu dalam Islam istilahnya ada dua, yaitu dain dan qard. Dain itu sendiri yaitu segala hutang piutang yang terjadi karena sebab apapun. Kemudian kalau qard itu hutang piutang yang terjadi karena akad pinjaman atau akad pinjam meminjam. Jadi contohnya seperti ini, kalau yang dain itu kalian mau jajan ke koperasi, uang kalian hanya 5.000, kemudian kalian membeli barang dengan jumlah 6.000, berarti kalian kurang 1.000. Nah, 1.000 itu dikatakan hutang tidak? Ya, dikatakan hutang, tapi jenisnya yang dain, karena kalian dari awal tidak berniat hutang, ya kan? Tidak sengaja. Kemudian yang kedua, kalau qard itu kalian tidak punya uang, kemudian pinjam ke temannya, aku pinjam uangnya buat jajan. Nah, itu termasuk qard karena kalian berhutang karena diniatkan dari awal. Nah, riba sendiri itu tambahan harta yang disyaratkan dalam transaksi dari dua pelaku akad dalam tukar-menukar antara harta dengan harta. Jadi, riba itu sendiri ada dua, yaitu ada riba nasi'ah dan riba fadal. Jadi kalau riba nasi'ah itu tambahan yang disyaratkan oleh pemberi hutang kepada orang yang hutang sebagai penundaan atas penangguhan bayarannya. Kalau riba fadil apa? Ya, menukar barang yang sejenis disertai kelebihan atau tambahan. Oke, jadi dalam Al-Quran itu sudah mengatur syariat bahwasanya Allah itu menghalalkan atau membolehkan jual beli dengan catatan memenuhi syarat dan rukun yang sudah ditetapkan. Sebaliknya, Allah mengharamkan riba. Kita baca dalilnya bersama-sama, dimulai dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian saya setelah ini akan menyampaikan sebuah kasus mengenai jual beli. Jadi ada seorang pedagang, yaitu dia menjual sebuah barang. Jika barang tersebut dijual atau dibeli dengan cara cash, maka harganya hanya 10.000. Tapi sebaliknya, kalau dijual dalam kredit harganya menjadi 12.000. Nah, kira-kira saya ingin tahu pendapat kalian, apakah kegiatan yang dilakukan oleh penjual tadi itu termasuk jual beli yang halal atau mengandung unsur riba? Ya, silakan. Transaksi ini termasuk jual beli yang diperbolehkan dalam Islam selama harga telah disepakati di awal dan tidak ada unsur riba. Dalam Islam diperbolehkan adanya perbedaan harga antara pembayaran tunai dan kredit, asalkan tidak ada tambahan biaya atau denda setelah akad terjadi. Jika pembeli dan penjual telah sepakat di harga awal bahwa harga kredit adalah 12.000 dan tidak berubah selama masa kredit, maka ini adalah jual beli yang sah dan tidak termasuk riba. Oke, baik. Terima kasih. Jadi intinya kalau dalam Islam itu membeli atau menjual barang dengan cara kredit boleh nggak? Boleh. Kemudian soal yang terakhir, bagaimana solusi dalam Islam jika ada kasus seperti itu? Jadi bagaimana solusinya jika ada praktik jual beli dengan cara seperti itu? Pembeli harus memahami akad jual beli yang dilakukan agar tidak terjebak dalam transaksi yang mengandung unsur riba. Oke. Jadi sebagai pembeli harus jeli ya. Oke, setelah ini nanti kita akan berdiskusi mengenai peristiwa sehari-hari yang berkaitan dengan jual beli, kemudian hutang piutang dan riba. Oke, selanjutnya saya akan membagikan LKPD mengenai kegiatan jual beli, riba dan hutang piutang. Silakan kalian
tuliskan nama, kelas dan nomor absen, kemudian anggota kelompoknya juga. Kemudian kalian baca dengan seksama petunjuk dari LKPD yang sudah saya siapkan. Silakan dijawab untuk soalnya sesuai dengan apa yang ada di masing-masing kasus, karena di setiap kasus soalnya berbeda. Saya beri waktu kurang lebih 15 menit untuk mendiskusikan hasil pekerjaanmu ya. Bagaimana untuk diskusinya? Sudah selesai semuanya? Sudah. Apakah ada yang menemui kendala atau kesulitan? Tidak. Baik, silakan yang sudah siap, saya persilakan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok berapa? 3. Baik, silakan kelompok 3 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Situasi: Adi memiliki usaha kecil menjual makanan ringan di sekolah. Suatu hari dia membeli beberapa bungkus keripik dari grosir. Saat membuka salah satu bungkus, dia melihat bahwa ada beberapa keripik yang sudah hancur. Namun dia tetap menjualnya tanpa memberitahu pembeli tentang kondisi barang tersebut. Apakah yang dilakukan Adi sudah sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam? Tidak, karena dalam Islam jual beli harus dilakukan dengan jujur. Bagaimana seharusnya Adi bersikap dalam situasi ini? Adi seharusnya memberi tahu pembeli tentang kondisi keripik yang sudah rusak dan menawarkan harga yang sesuai. Mengapa kejujuran dalam jual beli itu penting? Kejujuran dalam jual beli itu penting untuk menjaga kepercayaan pelanggan dan mendapat keberkahan dalam rezeki. Ya, sebentar. Dari yang dipresentasikan kelompok 3 tadi, ada transaksi apa saja? Jual beli, kemudian utang piutang, dan yang terakhir riba. Nah, kira-kira apakah jual beli dan hutang piutangnya sudah sesuai belum? Sudah sesuai dengan syariat belum yang dipraktikkan di dalam kasus tersebut? Belum ya. Jual belinya kenapa belum sesuai? Karena Adi berperilaku tidak jujur. Oke, karena tidak ada sikap jujur dalam kegiatan jual beli tersebut. Kemudian hutang piutangnya kenapa tidak sesuai? Karena Budi tidak menepati janji untuk mengembalikan uang sesuai waktu yang disepakati. Oke, jadi Budi tidak menepati janji dalam mengembalikan uang, sedangkan orang yang meminjamkan uang tersebut sekarang sedang membutuhkan uangnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang kasus nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kasus 2. Budi meminjam uang 10.000 dari Dani untuk membeli alat tulis. Budi berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam 2 hari. Tetapi setelah 2 minggu, ia masih belum mengembalikan uang itu. Dani merasa tidak enak untuk menagihnya, tetapi dia juga membutuhkan uang tersebut. Bagaimana Islam mengatur tentang hutang piutang?
Studi kasus 3 riba dalam pinjaman uang. Situasi, Siti ingin membeli sepatu baru tetapi uangnya kurang. Ia kemudian meminjam 50.000 dari sebuah toko dengan syarat dalam seminggu ia harus mengembalikan 60.000. Siti setuju karena merasa sangat membutuhkan sepatu tersebut. 1. Apakah kesepakatan antara Siti dan toko tersebut sesuai dengan hukum Islam? 4. Apa alternatif lain yang bisa dilakukan agar tidak terjerumus ke dalam riba? Alternatif adalah dengan menabung, melakukan jual beli secara tunai, atau jika harus menghutang, melakukannya tanpa bunga dan dengan kesepakatan yang adil. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, ada tanggapan dari kelompok lain untuk kelompok 4? Tadi kasus yang disampaikan mengenai apa? Mengenai riba. Nah, kira-kira riba itu diperbolehkan tidak? Tidak. Berarti sebaiknya kalau misalkan kita tidak mampu membeli sesuatu, sebaiknya bagaimana? Menabung terlebih dahulu, kemudian kita membeli barang tersebut jika uangnya sudah cukup. Terima kasih, kita beri aplaus untuk kelompok 4. Baik, tadi kalian sudah mempresentasikan mengenai hasil diskusinya. Kasus yang pertama tadi mengenai apa? Jual beli. Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari kasus pertama? Ya, kita harus bersikap jujur dalam kegiatan jual beli. Karena kenapa kita harus jujur? Ya, agar tidak merugikan orang lain atau si pembeli. Misalkan kalau si tokoh tadi berlaku tidak jujur, kira-kira temannya yang membeli bagaimana? Ya, sudah tidak percaya, tidak akan kembali membeli di tempat yang sama karena mengetahui bahwa penjualnya tidak jujur. Kemudian yang kedua, kasusnya mengenai apa? Hutang piutang. Jadi kalau misalkan kita meminjam uang ke teman dengan jangka waktu yang sudah ditentukan, berarti kita harus menepati janji untuk membayarkannya di waktu tersebut. Bisa jadi kasusnya seperti toko itu tadi, dia butuh uang tapi uangnya masih dipinjam temannya, kemudian mau menagih, gimana? Sungkan, tidak enak karena merasa itu teman dekatnya. Maka dari itu hutang piutang itu bisa jadi menguntungkan tapi bisa jadi dapat merusak hubungan pertemanan. Kemudian kasus yang ketiga tentang apa? Tentang riba. Kira-kira ribanya di situ bagaimana kasusnya? Harusnya harganya 50.000 tapi karena membayarkannya di lain waktu menjadi bertambah 10.000. Itu praktiknya juga tidak diperbolehkan karena harganya memang tidak segitu ya dan merugikan pihak si pembeli. Kira-kira dari ketiga kasus tersebut ada yang ditanyakan? Paham ya? Jadi mengenai jual beli, kenapa kita harus mempelajari? Karena bisa jadi apa yang kita lakukan selama ini, jual beli yang kita lakukan itu tidak bernilai sah ya, tidak sah menurut pandangan Islam. Jadi Islam itu sangat memperhatikan bagaimana umatnya dalam berperilaku, terutama dalam kaitannya jual beli. Apalagi nanti siapa tahu 10 tahun ke depan ada dari kalian yang menjadi wirausahawan sukses dalam jual beli. Nah, kalian silakan terapkan hal-hal yang sudah kalian pelajari hari ini agar nantinya bisnis yang kalian miliki itu sangat bernilai keberkahan. Jadi silakan kalian scan barcode yang ada atau input kode dari kuisis yang sudah saya persiapkan. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor absen kalian. Oke, kalau sudah semua, kita akan mulai. Sudah siap ya? Silakan start. Konsentrasi ya.
Oke, sudah terlihat. Yang pertama ada Fadil dan Raditya, kemudian Melinda dan Safina. Oke, ada yang betul semua? Silakan dilihat rekapnya. Kita lihat yang betul semua berapa anak. Oke, banyak ya. Yang salah ada salah satu. Rata-rata salahnya satu ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Karena kita KKTP-nya 85, jadi yang berada di bawah 85, jadi kalian mengikuti kegiatan remedial ya. Sebaliknya yang sudah di atas 85, kalian bisa mengikuti kegiatan pengayaan. Soalnya akan saya tampilkan. Silakan untuk yang remedial, siapa? Angkat tangan di bawah 85. Oke, ada beberapa ya. Selanjutnya, pengayaan. Yang pengayaan, angkat tangan. Yang ikut pengayaan. Oke, untuk yang remedial, silakan kalian kerjakan soal nomor 1 ya. Soal nomor 1. Kemudian untuk yang pengayaan, soal nomor 2. Bagaimana, sudah selesai mengerjakan remedi dan pengayaannya? Sudah. Saya minta perwakilan satu anak untuk maju ke depan untuk menjawab yang kegiatan remedial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksikan pengalamanmu terkait sikap dalam transaksi sehari-hari. Apakah sudah jujur, adil, dan bertanggung jawab? Dalam transaksi sehari-hari saya berusaha untuk selalu jujur, adil, dan bertanggung jawab. Misalnya saat memberi barang, saya memastikan untuk membayar sesuai harga yang telah disepakati tanpa menawar secara tidak wajar. Kita beri aplaus untuk Mbak Tia. Silakan bisa duduk kembali. Ya, jadi untuk yang nomor 1, pengalaman terkait sikap dalam transaksi sehari-hari. Jadi yang tadi disampaikan teman kalian, perilaku apa? Jujur. Ya, jujur dalam bersikap sebagai pembeli dan juga sebagai penjual. Silakan akan dilanjutkan teman kalian yang melakukan kegiatan pengayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amati dan analisislah transaksi jual beli yang terjadi di lingkungan sekitarmu, seperti kantin sekolah, pasar, warung, sekitar tempat tinggalmu. Apakah kegiatan tersebut sudah sesuai syariat Islam atau belum? Saya mengamati transaksi jual beli di kantin sekolah, pasar, dan warung di sekitar tempat tinggal saya. Secara umum, transaksi yang terjadi sudah sesuai dengan syariat Islam dalam beberapa hal. Namun, ada juga beberapa hal yang perlu diperhatikan agar lebih sesuai dengan syariat Islam. Misalnya, di pasar terkadang ada pedagang yang menaikkan harga terlalu tinggi tanpa alasan yang jelas atau kurang transparan dalam memberikan informasi tentang barang dagangan. Analisisnya bagaimana? Sudah sesuai ya? Sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tapi ada beberapa praktik yang memang belum sesuai. Refleksinya bagaimana? Apakah kalian sudah menjawab ya semuanya? Iya. Ada yang menjawab tidak? Iya. Oke, artinya kalian sudah memahami apa yang kita pelajari hari ini. Kita akan membuat kesimpulan bersama-sama. Kira-kira dari kelompok 1 sampai 4, ada yang mau menyampaikan kesimpulan apa saja yang kita peroleh hari ini? Mulai dari jual beli ya. Kalau tadi kan kita belajar mengenai jual beli. Jual beli itu apa? Tukar menukar barang atau jasa dengan cara-cara tertentu. Nah, dalam jual beli ada yang namanya rukun jual beli atau hal-hal yang harus ada dalam jual
beli. Terdapat penjual, terdapat pembeli, adanya barang atau objek yang diperjualbelikan, adanya ijab kabul. Oke, jadi ada 4. Apa saja tadi? Adanya penjual, kemudian ada pembeli, ada objek atau barang yang diperjual, dan yang terakhir adanya ijab kabul atau kesepakatan antar penjual dan pembeli. Nah, setelah masuk ke penjual dan pembeli, kita masuk ke yang namanya hutang piutang. Kira-kira ada yang bisa menyampaikan dalam Islam itu hutang piutang dibagi menjadi berapa? Kemudian apa saja pembagiannya? Hutang piutang dibagi menjadi 2, yaitu dain dan qard. Dain adalah mencakup segala jenis utang yang terjadi karena sebab apapun seperti jual beli, sewa menyewa, ataupun pinjam meminjam. Sedangkan qard yaitu hutang yang memang terjadi karena akad pinjaman atau hutang piutang. Kemudian, adakah yang bisa menyampaikan rukun dari hutang piutang? Ya, silakan kelompok 2. Rukun hutang piutang. 1. Adanya orang yang berhutang dan berpiutang. 2. Adanya barang atau harta yang dihutangkan. 3. Adanya akad ijab kabul. Nah, terakhir kita membahas tentang riba. Kira-kira ada yang masih ingat dan bisa menyimpulkan apa itu riba? Tambahan yang tidak sah dalam transaksi pinjaman atau jual beli yang dilarang Islam karena dianggap merugikan salah satu pihak. Kalian sudah memahami apa yang kita pelajari hari ini. Saya harapkan semoga ada manfaat dari apa yang kita pelajari. Nah, sebelum menutup pembelajaran, Bu Rizky akan menyampaikan sebuah tugas yang nanti harus kalian kerjakan di rumah, menuliskan contoh transaksi sehari-hari yang sesuai dan tidak sesuai dengan fikih Islam. Kemudian kalian berikan solusinya. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Marilah kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Silakan salah satu dipimpin untuk berdoa. Tempat duduk, siap, gerak. Mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf apabila ada kesalahan, tutur kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.